Anda menyaksikan Prime Time News. Kali ini kami coba dalami lagi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana kini memasuki babak akhir, pemirsa. Jaksa akan membacakan tuntutan untuk masing-masing terdakwa yang sama-sama didakwa melakukan pembunuhan berencana, yakni pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, ancamannya hukuman maksimal pidana mati, pidana seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, lagi-lagi beda kesaksian yang sangat kontras terjadi antara Verdi Sambo dengan Richard Eliezer. Kami akan merangkumnya malam hari ini, pemirsa. Kita akan mulai untuk informasi yang pertama. Ada yang berbeda. Ini adalah peristiwa di rumah Magelang dulu, kita mulai ya pemirsa. Bahwa tanggal 7 malam ini dengar laporan dari Putri mengenai tindakan kurang ajar Yosua menurut dari Verdi Sambo. Namun fakta dari Eliezer adalah bahwa tidak tahu soal pelecehan seksual Yosua kepada Putri pada tanggal 7 Juli pada saat itu. Eliezer mengatakan awalnya dia ditanya oleh Sambo soal peristiwa yang terjadi di Magelang 7 Juli. Eliezer bilang tidak tahu. Perintah untuk bunuh Yosua Eliezer dapatkan dari Sambo langsung pada tanggal 8 Juli dan perintahnya adalah bunuh. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Di slide berikutnya adalah bahwa menurut Sambo tidak tahu Ricky amankan senjata dari Yosua. Namun menurut Eliezer bahwa sebenarnya tahu Ricky mengamankan senjata Yosua, bahwa ini adalah perbedaan lainnya yang kemarin juga disebutkan. Kita lanjutkan pemirsa, bahwa slide berikutnya menurut dari Verdi Sambo ini meminta Richard untuk membackup dan menembak Yosua jika melawan. Tujuannya untuk klarifikasi, katanya sih seperti itu ya. Namun menurut Eliezer bahwa Sambo perintahkan Richard untuk menembak Yosua di lantai 3. Perintah ini di lantai 3 rumah Saguling pada saat itu. Dan kemudian menurut Sambo lagi tidak menyusun skenario tembak-menembak di lantai 3. Tapi Eliezer bilang justru sebaliknya, bahwa ada upaya untuk menyusun skenario tembak-menembak di lantai 3. Itu perbedaan-perbedaan lagi. Kita lanjutkan ya pemirsa, bahwa dalam persidangan selama beberapa pekan ini, Sambo menyebut tidak meminta Richard untuk mengisi amunisi senjata di lantai 3 rumah Saguling. Tapi menurut Eliezer bahwa ada perintah untuk mengisi amunisi senjata dan memberikan amunisi tambahan. Menurutnya seperti itu. Kalau Anda lihat di poin sebelah sini pemirsa, tidak memerintah Richard mengambil senjata HS Yosua, namun menurut Eliezer diperintah Sambo untuk mengambil senjata HS milik dari Yosua. Kita lanjutkan ya perbedaan-perbedaan lainnya. Nah ini lagi, menurut Eliezer pemirsa, Putri di lantai 3 bersama Sambo, bahkan Richard ini mendengar Putri membahas sarung tangan di CCTV. Namun menurut dari Verdi Sambo ada bantahan bahwa tidak ada perintah dari Putri atau tidak ada Putri saat perintah untuk menembak Yosua. Jadi pada saat itu keberadaan Putri tidak ada. Kita lanjutkan bahwa menurut Sambo pemirsa tidak menunjuk rumah Duren 3 sebagai lokasi eksekusi Yosua, tapi menurut Eliezer justru sebaliknya menunjuk rumah Duren 3 sebagai lokasi eksekusi Yosua dengan alasan adalah isolasi. Next adalah bahwa di peristiwa di Duren 3 tidak menggunakan sarung tangan. Versinya Sambo, tapi menurut dari Eliezer adalah menggunakan sarung tangan hitam di tangan kanan. Kemudian soal menarik leher, ini juga sempat disebutkan oleh Eliezer. Menurut Eliezer ada upaya menarik leher dan memerintahkan Yosua untuk berlutut. Kemudian Ricky dan Kuat pun mendengar hal serupa, tapi Sambo lagi-lagi membantah. Next kita lanjutkan lagi pemirsa, bahwa awalnya di peristiwa di Duren 3, menurut Sambo hanya ingin mengklarifikasi begitu untuk ketemu sama Yosua. Namun dijawab dengan sikap menantang. Tapi menurut Eliezer dijelaskan tidak menanyakan Yosua, namun langsung menyuruh berlutut dan ditembak. Satu hal kemudian ini yang kemarin juga menjadi perdebatan ya. Meminta Richard menghajar Yosua bukan dibunuh. Infonya sih seperti itu. Tapi menurut Eliezer perintah untuk menembak dengan teriakan beberapa kali. Ini informasinya. Kita punya satu lagi pemirsa, bahwa ini dia, meminta Richard berhenti menembak setelah melihat Yosua tersungkur. Jadi pada saat penembakan Sambo sebut sudah berhenti begitu, namun tidak pernah ada perintah menurut Eliezer untuk berhenti menembak. Sambo menurut dia juga ikut menembak, yang ini akhirnya dibantah lagi oleh Sambo. Terakhir pemirsa, perbedaannya adalah Richard menurut Sambo menembak Yosua 5 kali, namun Richard menyebut menembak Yosua 3 sampai 4 kali. Kemudian menurut Sambo
dia menembak dinding dengan senjata HS yang ada di pinggang Yosua. Namun menurut Eliezer, senjata HS milik Yosua sudah diberikan kepada Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Banyak sekali perbedaannya. Nah, kita akan melihat di akhir persidangan, masing-masing ini juga akhirnya merasa mereka butuh untuk menyampaikan permintaan maaf, termasuk Sambo yang meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kemudian juga Eliezer meminta maaf kepada keluarga korban dan ingin sebenarnya tidak terjadi semuanya ini. Kita simak pernyataannya. Saya merasa bersalah, Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban, Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Ya, saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban. Saya salah ya Bapak, saya tahu saya salah, cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo Bapak. Saya pada saat itu memang saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Demikian review kami untuk perbedaan keterangan antara Sambo dengan Eliezer.